Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini di hari Jumat ini kami akan mengantar salah satu klien yang sudah baik kondisinya. Yang sebelumnya klien ini mengalami kelumpuhan, ditambah klien ini juga mengalami gangguan kejiwaan. Setelah kami bantu motivasi, kemudian dibantu juga oleh teman-teman dinas sosial dalam rangka perawatan fisiknya, saat ini klien sudah bisa melakukan aktivitas, dan ini kita akan kirimkan ke salah satu rekan kami yang memiliki panti rehabilitasi sosial, tempatnya di Mojokerto, Jawa Timur. Semoga nanti Mas Heri selaku klien bisa memperoleh bekal-bekal keterampilan, sehingga ketika dia pulang ke rumahnya dia sudah bisa melakukan aktivitas produktif dan bermanfaat bagi keluarganya. Saat ini saya bersama Mas Wawan. Mas Wawan ini selaku penjaga di shelter Dinas Sosial PP dan PA Kota Madiun. Mungkin ada pesan-pesan dari Mas Wawan terkait Pak Heri ini selama berada di shelter, bagaimana? Ya, semoga Pak Heri bisa menjadi lebih baik di sana, dan bisa menjaga sifatnya, nggak marah-marah lagi. Iya. Udah, Mas. Ini ada pesan-pesan dari penjaga yang saat ini sedang shift malam ya. Iya. Shift malam. Ini jam 5:30 pagi. Ini akan kita berangkat ke sana untuk kliennya Pak Heri. Iya. Pak Heri mungkin ada pesan-pesan, ada kesan-kesan, pesan dan kesan selama perawatan di shelter Dinas Sosial Iya. Kota Madiun. Kesan-kesannya apa? Ya, di sini sekarang sudah sehat walafiat. Temennya banyak di jalan sini. Iya. Temennya yang paling baik siapa namanya? Ya, Pak Sidik itu. Nah, Pak saudara Sidik. saya supir Kabupaten Madiun. Oh. Namanya Jalan Karangrejo, ya. Oh. Selama Mas Heri di sini kegiatannya apa saja? Ya macam-macam, serabutan ya, nyapu latar gini terus sama teman-temannya. Istilahnya isi kegiatan yang bermanfaat. Oke. Iya. Mas Heri usianya berapa? 51. 51 tahun. Iya. Alamatnya di mana? Depan BCA sama Jalan Mangga sama Perumahan Rejomulyo. Oh. Nah, Bumi Mas Masih punya keluarga? masih banyak daerah Madiun, asli Mbak orang Madiun. Ya. Tarian Taman sama Gulun. Oh iya. Ini coba pamitan dulu sama teman-temannya, Iya. Mas Heri. Iya. Pamitan dulu. Iya. Saya mau ada kepentingan sama Pak. Ya, Pak ya. Dek, di pamiti Mas Heri ya. Iya. Ayo, pamitan dulu. Ini siapa? Yang merah siapa namanya? Namanya Pak Yoyo. Boleh saliman dulu. Saliman dulu, Iya. Jati yang dulu ya. Iya. Malang dulu, Malang. Iya. Malang ya, Malang. Iya. Yuk, berangkat yuk. Iya, Pak. Iya. Gimana Nyambungnya sih ya. Terus saling bisik karo Mbah Nur. Pamitan dulu. Pamitan dulu. Sunan ya. Iya. Nyambungnya sih. Ya. Biasa serabutan ya.
Langsung masuk mobil Pak Eri. Tuh. Datang ya. Ya. Ya, ini persiapan kita mau berangkat. Ini juga ditemani sama Pak Agus Yudiarso selaku Bendahara Yayasan Citra Paramita Swastika dan Pak Danu Wahyono Suwito selaku Sekretaris Yayasan Citra Paramita Swastika Madiun. Semoga ini nanti perjalanannya lancar dan aman tentunya. Ini provinsi sih. Iya. Ini loh lambangnya PKI. Dengan Pak Heri, Ya. nah, bagaimana Pak Heri setelah konsultasi dengan dokter di Rumah Sakit Jiwa Malang? Ya, biasa-biasa saja. Yang dirasakan gimana sekarang? Ya, baik-baik saja. Sudah tenang? Udah. Nah, Iya. sebelumnya kenapa? Ya, biasanya sulit tidur. Terus kalau sulit tidur, Ya, minum obat tidur. minum obat tidur. Iya. Sekarang sudah sehat? Udah. Ya, mau pulang? Ya. Pulang ke? Ya, rumahnya sendiri-sendiri. Oke. Masing-masing. Ya sudah, silakan Iya. masuk. Iya.
wabarakatuh. Saat ini kami sedang bersama dengan Gus Saiman selaku pengurus Pondok Rehabilitasi Mental Gria Cinta Kasih 2 yang berlokasi di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kami 3 kali pernah ke sini silaturahmi. Ya, yang pertama kita pernah ngirim pasien, kemudian kami jemput klien di sini juga. Kemudian ini ada klien juga yang kami titipkan ke tempatnya Gus Saiman. Kita minta bantuan beliau agar klien tersebut diberikan pembekalan secara kerohanian, kemudian akhlak, dan pembekalan untuk kegiatan yang lebih produktif. Harapannya nanti kalau setelah mendapatkan rehabilitasi dari sini, klien bisa mendapatkan bekal, dan ketika kembali pulang ke rumah, klien bisa lebih berdaya daripada sebelumnya. Gus, ini saya bersama teman-teman dari Yayasan Citra Paramita Swastika Kota Madiun ingin tanya-tanya dan juga ingin sharing, Gus, terkait suka dukanya, kemudian inisiatif awal Gus Saiman bisa membuat panti rehabilitasi ini, awal mulanya seperti apa, Gus? Ya, awal-awalnya sih kita banyak saudara-saudara kita yang mengalami gangguan mental atau kejiwaan yang terlantar. Jadi kita coba untuk sedikit bersedekah atau memberi tempat untuk saudara-saudara kita yang kena mental, gangguan mental atau kejiwaan di sini. Kita buka, kita coba kita bimbing akhlaknya biar jadi akhlak karimah. Kita bikin dia itu bisa menerima kenyataan hidup ini, dan kita berikan tahu waktu untuk apa. Kalau dia tahu waktu untuk hidup pada umumnya orang. Hidup pada umumnya orang, waktu kan apa ya? Waktunya kegiatan atau waktunya kerja-kerja, waktu sholat, waktu belajar ngaji, waktu kumpul keluarga, itu aja. Insya Allah itu. Dan untuk masalah suka dukanya ya banyak, Thomas. Dukanya dulu, Gus, apa, Gus? Dukanya dulu. Ya, satu dukanya yang namanya kena gangguan kejiwaan atau mental pasti ngamuk, atau sampai berbagai macam riwayat. Jadi satu, dengan tenaga yang terbatas. Kita bina, kita kasih pengarahan semaksimal. Dan ada juga yang kita sudah merawat dengan baik, kita sudah memberikan yang terbaik lah pokoknya sama dia, tapi kadang ada juga yang Kak, fitnah atau bukan fitnah sih sebetulnya. Datanya gemuk, kuning, kok sekarang kurus kan gitu. Sedangkan di situ riwayatnya berangkatnya dari rumah dibawa ke pondok sini itu, satu, dia masih konsumsi obat. Nah, sedangkan di obat itu ada penenang, ada vitamin kan gitu toh. Ada penenang, ada vitamin. Nah, sedangkan habis minum obat juga tidur makan. Kalau di sini enggak. Di sini tanpa obat sama sekali, dan dikasih kegiatan jam 6:30, 7:30 itu harus berjemur kena matahari biar sehat. Tadi nggak ada yang kuning kulitnya, enggak ada. Semuanya hitam. Kan tiap hari kasih kegiatan, waktunya sholat kita obrak-obrak, kita suruh, kita, jadi banyaklah di situ. Jadi mungkin dengan kondisi sini dulunya badannya gemuk, sini gini kuning, di sini agak kurusan, kulitnya hitam, ya karena faktor itu. Disitulah suka dukanya. Untuk sukanya, Gus, tadi dukanya, ini sekarang sukanya gimana? Sukanya ya kita kalau ngobrol sama saudara-saudara
kita yang sini semua yang masih yang sudah stabil ya, asik ya, enjoy di situ. Kedua ya kita bisa belajar cari ilmu bersama-sama. Di situ sukanya kita bisa belajar mencari ilmu, mencari ridhonya Allah, mencari jalan menuju ke surganya Allah bersama saudara-saudara kita. Di sini sukanya. Ya, ini tadi dijelaskan sama Gus Saiman tentang suka duka merawat orang dengan gangguan kejiwaan. Dukanya yang seperti Gus Saiman tadi ceritakan, memang yang namanya orang dengan gangguan kejiwaan itu kan banyak sekali. Ada yang marah-marah tanpa ada sebab, kemudian merusak, sampai pada orang dengan gangguan jiwa itu menjadikan lingkungan itu resah, khawatir, bahkan sampai ada yang berupaya atau berusaha untuk menelantarkan mereka, entah itu dibuang ke daerah lain atau mungkin ya diasingkan dan sebagainya, sehingga orang-orang seperti itu bukan malah dia itu mendapatkan layanan yang baik, tapi akan semakin memperparah kondisi kejiwaannya. Kemudian tadi juga dijelaskan sama Gus Saiman, sukanya adalah ya namanya orang kerja sosial itu kan juga nggak ada pamrih apapun, selama kita bisa membantu mereka senang, ikhlas, ya insya Allah balasannya kan juga ada ya Gus ya. Ya. Jadi orang kerja sosial itu jangan mikir untung rugi. Orang kerja sosial itu yang penting dia ikhlas, dia mau kerja keras. Yang namanya rezeki itu kan bisa macam-macam ya Gus ya. Kesehatan, kemudian kumpul sama teman-teman, kita bisa membuat orang lain bahagia, itu juga sebuah rezeki yang kadang-kala tidak bisa diukur hanya sekedar mendapatkan materi. Seperti itu Gus. Iya. Gus mau nanya, di Yayasan Cinta Kasih 2 ini berdiri mulai tahun berapa Gus? Tahun 2018. Tahun 2018. Awal mulanya Gus Saiman itu mendirikan tempat ini atas dasar inisiatif pribadi atau memang ada arahan dari orang lain untuk mendirikan panti seperti ini Gus? Nah, cuman kita ini dari inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri. Ya, itu tadi karena kita lihat banyak saudara-saudara kita yang mengalami gangguan kejiwaan atau mental itu telantar, sampai di jalan-jalan, ya, sampai di sawah-sawah atau dimanapun, mulai bajunya semuanya nggak urus, makanan juga banyak makanan di tempat sampah-sampah gitu. Jadi saya berinisiatif, alangkah manfaatnya hidup ini jika kita bisa membantu sedikit, memberi tempat atau memberikan pembinaan untuk mengarahkan yang lebih baik. Di situ. Untuk kapasitasnya di sini sampai berapa klien Gus di sini? Di sini kapasitasnya 65 orang. 65 orang. Semuanya. Udah penuh semua. Lalu untuk kebutuhan operasional Gus. Ya. Nah, ini juga mungkin perlu disampaikan juga kepada pemirsa, terutama nanti akan kita publikasikan melalui YouTube channel kami. Harapannya nanti informasi-informasi terkait layanan di Geria Cinta Kasih 2 ini juga bisa tersosialisasikan melalui YouTube channel kami. Kemudian untuk itu Gus, yang terkait operasional, makan minum, kemudian kebutuhan biaya-biaya yang mungkin bersifat teknis, itu bagaimana Gus untuk itu Gus? Ya, yang jelas kita ini tanpa meminta-minta atau mengemis baik ke keluarga pasien atau ke pemerintah. Jadi kita murni murni dari Allah itu aja. Jadi yakin dan meyakini bahwa Allah itu maha kaya. Tahu buktinya, faktanya mulai kita
dari awal mendirikan pondok ini sampai sekarang nggak pernah telat makanan, baik makanan nasi ataupun jajan-jajan selalu Ada. ada aja. Dan itulah, dan kita juga tidak pernah meminta untuk saudara-saudara kita untuk mensiarkan atau apa itu enggak. Untuk apa keliling nyari apa Nggak, uang sama itu sekali. nggak ada ya Gus ya. Jangankan keliling, Murni. meminta pun enggak. Nggak boleh ya. Enggak. Ya. Kita insya Allah anti meminta-minta. Ya. Nah, jadi yakin aja itu tadi. Ini jika seperti ini Gus, ada mungkin seorang dermawan atau mungkin orang yang pengen bantu panti Gria Cinta Kasih 2 ini bagaimana Gus? Ya nggak apa-apa. Toh kita tidak meminta, kan gitu. Kita tidak meminta ke beliau, kita juga tidak mengemis ke beliau, tapi beliaunya sendiri yang punya hati mulia, tanpa kita minta, tanpa kita perintah, dengan sendirinya hatinya beliau yang paling dalam ingin mensodakoh atau menyumbang ke sini, monggo mboten apa-apa. Tapi yang jelas kita tidak pernah meminta ke siapapun. Untuk alamat lengkapnya Gus di sini di mana Gus? Di sini itu desanya Desa Napes gitu Pak ya. Desa Napes, Bulu Payung, Kutorjo, Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto. Kemudian Gus, ketika ada mungkin keluarga yang memiliki pasien kejiwaan pengen dimasukkan ke sini, itu apakah ada syarat-syarat yang harus mereka penuhi atau keluarga pasien itu lengkapi sebelum datang ke sini Gus? Ya, harus ada yang bertanggung jawab. Harus ada yang bertanggung jawab, entah itu dari pihak keluarga atau dari yang mengantar atau dari pamong desanya. Yang jelas harus ada yang mengantar. Dan persyaratan-persyaratan itu hanya pas fotokopi KTP, fotokopi KK, yang bertanggung jawab baik pasien dan surat domisili, terutama yang paling penting harus rapid test dulu. Rapid test. Ya, karena di sini orang banyak, harus steril, benar-benar steril, harus rapid test dulu baru boleh masuk. Kalau memang hasilnya negatif, ya monggo, nggak apa-apa masuk. Jadi kalau ada yang pengen, ada keluarganya yang mungkin mengalami kondisi yang gangguan kejiwaan, terus mungkin bingung nyari tempat untuk rehabilitasi. Ini di sini ada di daerah Mojokerto, ini binaannya Gus Saiman. Itu kalau mungkin jalur akses Gus, ini kan lokasinya kan di dalam Gus ini Gus. Nah mungkin ada ancar-ancar kalau pengen kesini Gus, entah itu mau silaturahmi, mau membantu atau ada yang keluarga pengen titip anggota keluarganya, itu ada ancar-ancarnya atau patokan kalau mau kesini Gus. Ya, di sini itu biasanya sampai arah ke Pacet, Batu Panas gitu. Jadi arah ke Pacet, Batu Panas, Padan. terus nanti langsung tanya orang sana, desa Bulu Payung atau pondok khusus buat saudara-saudara kita yang punya masalah kejiwaan. Oke. Insya Allah tahu. Jadi mudah ya, banyak orang yang sudah tahu, Insya sehingga Allah. ketika ada orang yang mau ke sini atau pengunjung mau ke sini bisa dengan mudah Gus ya untuk Insya Allah. untuk menuju ke lokasi ini. Insya Allah. Ya, ini tadi sekilas kita ngobrol-ngobrol dengan Gus Saiman. Kami juga dari Madiun juga sebagai pekerja sosial juga, sebagai tenaga relawan juga, yang salah satu bidangnya memberikan layanan pada pemerlu kesejahteraan sosial, terutama orang dengan gangguan jiwa. Dengan adanya silaturahmi, kemudian beberapa jaringan di beberapa daerah lain terkait pelayanan dengan orang gangguan kejiwaan, harapannya kedepannya ODGJ yang ada di jalan ataupun orang dengan gangguan jiwa yang mungkin
masih belum diterima keluarganya gitu Gus ya, itu bisa mendapatkan solusi. Solusinya adalah daripada ditelantarkan, lebih baik dicarikan tempat rehabilitasi yang bisa memberikan pelayanan, pendampingan, beserta mungkin memberikan perawatan yang terbaik. Seperti itu. Mungkin ada sedikit pesan-pesan Gus yang bisa diberikan kepada teman-teman supaya mungkin ya lebih mengenal Panti Gria Cinta Kasih Jiwa Mojokerto Gus. Pesan-pesannya apa Gus? Pesan-pesannya apa ya? Pesan-pesannya itu ya apa ya saya minta tolong kepada saudara-saudara kita semua yang punya saudara atau apa yang mengalami gangguan kejiwaan atau mental, bisa kok dibenahi, gitu. Bisa kok diajari, dibimbing bisa. Yang penting tahu caranya. Atau paling enggak kalau nggak bisa merawat atau membina atau apa, ya benar katanya Bapak Panjenengan, kita taruhlah di rehab atau di khusus tempat-tempat pondok pembimbing kejiwaan itu, biar dia dapat fasilitas yang paling enggak itu sama-sama kita, gitulah. Kasihan mereka juga manusia, mereka juga seorang hambanya Allah, sama-sama kita. Ini tadi sedikit kami sudah silaturahmi, terus kemudian kita bikin video ini, harapannya orang-orang dengan gangguan jiwa dimanapun berada bisa mendapatkan pelayanan dengan sebagaimana mestinya. Ya, terima kasih banyak Gus. Ini telah berkenan waktunya kami hadir ke sini silaturahmi, juga bikin konten yang bermanfaat ini. Semoga kami semua teman-teman di Madiun juga bisa mengikuti panjenengan, bisa punya panti sendiri. Mungkin nanti bisa ya saling sharing, saling membantu, dan tentunya layanan terhadap orang dengan gangguan jiwa bisa semakin maksimal. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Kegiatan hari ini yang kita mulai dari jam 5:30 pagi dari Madiun, kemudian tadi ke Surabaya, terus ke Rumah Sakit Jiwa Lawang Malang, dan terakhir kami silaturahmi beserta menitipkan salah seorang klien yang berasal dari Madiun. Kita titipkan di salah satu pondok yang dimiliki oleh Yayasan Cinta Kasih yang tepatnya di Mojokerto, binaan Desa Iman. Semoga bagi klien yang kami titipkan di sana bisa mendapatkan perawatan yang baik. Saat ini kami sudah perjalanan pulang ke Madiun. Ini saya berada di rest area Wilangan atau mungkin biasa disebut rest area Saradan bersama teman-teman. Semoga kegiatan hari ini bisa berkah dan tentunya kedepannya bisa memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan. Amin. Terima kasih bagi semuanya yang telah membantu kami, dan semoga kegiatan ini kedepannya juga semakin luas jangkauannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.